Yang saya rasakan ketika meraih medali pertama untuk Indonesia, saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi gitu untuk meraih prestasi di Olimpiade dan itu juga sebagai salah satu pemantik motivasi saya dan alhamdulillah bisa bawa emas buat Indonesia menjadi peraih medali emas pertama. Selamat malam, saya Majid dari Tribun News. Buat Rizky, pertama bisa diceritain nggak? Ini kan cabur angkat besi ini jadi sejarah ya, dapat emas. Ketika melakukan di sana itu apa yang bisa Rizky ceritain gitu kita bagaimana akhirnya bisa mendapat emas. Kemudian yang kedua, Pak Erik, izin Pak datang sebagai IOC member, Menteri BUMN juga Pak, bagaimana melihat atlet-atlet kita bisa berprestasi dan mengukir sejarah. Satu lagi Pak, kalau boleh buat Pak Menpora Dito, Pak, ini 2 cabur angkat besi dan panjat tebing jadi cabur yang sejarah buat Indonesia. Kedepannya bagaimana untuk menjaga konsisten ini di Olimpiade Los Angeles? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Ya alhamdulillah medali pertama emas ini buat angkat besi saya persembahkan buat Indonesia, tentunya angkat besi, PBPABSI semuanya. Saya juga sangat tidak menyangka karena saya bisa mencetak sejarah baru ya buat angkat besi yang setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas. Dan ini terutamanya perjalanan saya dan awal saya untuk mendapatkan medali emas dan kedepannya insya Allah saya akan pertahankan medali emas ini buat angkat besi dan Indonesia. Tentu saya sebagai IOC member sangat bangga, terharu dengan persiapan tim Indonesia, Pak Menpora, Mbak Yeni sebagai ketua cabur, Pak Rosan sebagai ketua cabur, yang hari ini wakil Pak Joko, Pak Anin sebagai Chief Division, dan tentu para pelatih dan para atlet yang mempersiapkannya luar biasa. Dan saya terus meyakini prestasi hari ini bisa lebih baik lagi ke depan. Karena ada cerita menarik yang selama ini kita tergantung di satu cabur. Hari ini tiba-tiba Indonesia dapat 2 emas dari 2 cabur yang berbeda. Jadi yang satu lagi masih potensi, bukan tidak mungkin, ya kita harus menambah emas lagi ke depan. Tapi memang bagaimana stakeholder olahraga harus bersatu, mempersiapkan persiapannya jauh-jauh hari. Karena kemarin kalau di IOC, begitu penutupan kita sudah bicara persiapan 2028 untuk Los Angeles. Dan itu tidak lama. Dan itu yang saya harapkan juga Indonesia jangan berpuas diri dengan 2 emas. Padahal potensinya lebih dari 2 emas. Nah bagaimana persiapan ini sekarang harus sesegera mungkin. Supaya nanti di Los Angeles 2028 kita bisa menambah prestasi yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Ya, untuk menjawab tadi bagaimana ke depan terkait dengan pembinaan wall climbing dan weightlifting. Jadi alhamdulillah ini dengan hasil yang sesuai target, di mana memang dari awal tim pakar dari Kemenpora berhitung memang kita memiliki chance besar di badminton dan weightlifting dan panjat tebing. Nah ini untuk menjaganya, ini mungkin para atlet-atlet yang dari Olimpik harusnya sudah tahu tapi belum melihat. Tapi ini kita sedang membangun namanya Cibubur Youth Elite Training Center. Di mana Oktober ini insya Allah sudah mulai beroperasi, mungkin belum 100%, tapi yang pasti di kawasan terpadu yang ada di Cibubur itu sudah include pusat training center untuk weightlifting dan juga panjat tebing. Jadi ke depan sudah dipastikan ini standar dunia. Kita mencontoh yang ada di Jepang. Jadi dari tempat pelatihan fisiknya, sport science sampai dormitory itu nanti ada di situ. Dan Oktober ini sudah bisa dipakai. Ini menurut saya merupakan hadiah terbesar dari Bapak Presiden Jokowi untuk pengembangan olahraga ke depan, khususnya untuk cabang-cabang olahraga Olimpiade. Dan ini saya harap tadi Pak Erick Thohir sebagai IOC member menyampaikan ketika sudah selesai di Paris langsung persiapan 2028 dan alhamdulillah menuju 2028 Indonesia sudah memiliki fasilitas baru
Dan ini kami berharap pembinaan makin kencang dan potensi emas makin banyak. Karena nanti di Cibubur itu tidak hanya weightlifting dan panjat tebing, tapi ada gimnastik, ada bela diri, dan cabang-cabang olahraga olimpik lainnya. Jadi saya yakin ke depan raihan medali dan peringkat Indonesia di mata dunia masih meningkat. Dan dengan kolaborasi yang kompak dari seluruh stakeholder yang membinani olahraga, saya yakin olahraga Indonesia makin maju. Terima kasih. Terima kasih. Sesi kedua kita buka 2 pertanyaan untuk cabang weightlifting. Cek untuk Rizky dan juga Fredrik. Untuk bonus nanti kemarin kan dapat 5 miliar ya, kalau yang sebelumnya. Kalau nanti rencana lebih tuh, kira-kira akan digunakan untuk apa Pak? Kira-kira seperti itu. Dan targetnya kira-kira ingin membangun apa seperti itu. Kedua untuk Pak CDM, Pak izin kemarin menebarkan beberapa hari itu nggak dapat medali emas sejak akhirnya dapat medali emas. Kira-kira pertubaran ceritanya cukup sangat-sangat was-was. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas atas pertanyaan. Ya, insya Allah bonus yang terbaik ini dari Indonesia buat saya akan dipergunakan untuk yang bermanfaat pastinya. Terutama saya ingin membangun dan merenovasi sasana saya di rumah yang memang saya terlahir dari situ. Dari kecil saya dibuat dengan ayah saya dirawat di situ, dilatih di situ. Dan alhamdulillah saya bisa mendapat medali emas ini berawal dari situ. Saya insya Allah kedepannya akan memperbaiki semua sasana Budo Gym itu di Banten. Ya semoga bonus ini bermanfaat dan bisa ditabung buat saya kedepannya. Terima kasih Mas. Ya kalau saya kurang lebih sama kayak Rizky. Uangnya akan saya manfaatkan juga untuk yang membangun panjat tebing juga khususnya apalagi di daerah saya, dan juga kemudian sebagian akan saya persembahkan buat orang tua saya, kemudian ya kalau ada sisanya saya simpan atau saya investasikan seperti itu. Ya memang menunggu dari 26 Juli sampai 8 Agustus itu rasanya lebih lama daripada 2,5 minggu. Apalagi kan juga komen-komen dari masyarakat kan tidak sedikit. Tapi seperti Pak Jokowi sampaikan, ya tidak pernah berhenti kalau tujuannya untuk mengibarkan merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya. Dan selamat tentunya buat Fredrik dan Rizky. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan sedikit bahwa memang saya belajar Olimpiade ini adalah olahraga bergu. Jadi kerjasama yang kuat dengan IOC, Kemenpora, NOC, KONI, Ketua Cabur, dalam hal ini ada Mbak Yeni, Pak Rosan, itu luar biasa. Dan saya juga melihat bahwa mimpi besar kita untuk menjadi, kalau saya bilangnya G20-nya olahraga, saya rasa insya Allah bisa tercapai, apalagi dengan fasilitas yang disiapkan oleh Menpora. Jadi deg-degan, tapi ya jangan pernah berhenti percaya dan berdoa, apalagi melihat orang tua dan juga keluarga dari para atlet juga mendoakan baik di sana maupun di tanah air. Terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan terkait dengan bonus. Tadi kebetulan ada pertanyaan. Ini tadi Bapak Presiden sudah mengumumkan tadi kebetulan bersama saya di sore-sore di IKN yang untuk emas mendapatkan 6 miliar. 6 miliar. Dan juga untuk perunggu mendapatkan 2,750 miliar. Ini saya biar nggak salah. Dan juga untuk sorry. Itu ternyata 2,750 pelatih emas. Mohon maaf. Untuk perunggu 1,650 miliar. Insya Allah nanti kita tambahkan lah. Biar udah salah sebut soalnya sih. Dari BUMN tambahin ya. Iya, pelatih emas 2,750. Pelatih perunggu 675. Itu bonus dari Bapak Presiden. Dan untuk seluruh atlet dan pelatih yang tidak menerima medali, ini dalam bentuk apresiasi dan bentuk komitmen pemerintah dalam Olimpiade, kami kasih bonus juga. Bonusnya segera diumumkan. Tapi bonusnya ya pasti
untuk jalan-jalan berlebihan. Akan kita berikan. Ini bentuk apresiasi. Terima kasih. Cek. Terima kasih. Pertanyaan buat mungkin atlet-atlet yang lain seperti Desak dan Rajia, juga pelatih Basir. Medali emas prestasi itu menular. Kalau bagaimana pendapat teman-teman tentang prestasi di Olimpiade berikutnya? Terus untuk coach angkat besi, apa coach setelah medali emas, akhirnya angkat besi emas, yang perlu ditingkatkan dari angkat besi agar terus berprestasi, coach? Dan ketiga buat Pak Menpora, kalau sebelumnya di Olimpiade itu Owi Butet sempat diarak, apakah akan ada arak-arakan untuk medali emas ini? Dan apakah ada agenda atlet kita yang meraih medali diundang Bapak Presiden, dan itu kapan? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah mereka masih muda? Rizky 21, kamu 22. Mereka untuk 4 tahun yang lagi mereka masih sangat mampu. Tinggal induk organisasinya, peliharilah mereka dengan benar. Ya. Yang kedua, supaya jangan ketinggalan sepur, maka terus siapkan kaderisasi. Ya, tidak hanya 2 cabang ini, tapi cabang-cabang yang lain, mohon semuanya ikut. 270 juta rakyat Indonesia, hanya 2 emas. Saya kira Bapak Menteri sudah mikir sampai botak, mikirkan bagaimana. Saya yakin 2028 kita akan lebih banyak lagi, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan saya tidak ada pertanyaan khusus ke saya, tapi saya dikasih kesempatan untuk ngomong. Pertama-tama saya lebih membahas kepada prosesnya dari hulu sampai hilir, mengutip pembicaraan Pak Anin beberapa waktu lalu, bahwa memang proses prestasi ini tidak seperti semudah membalikan telapak tangan gitu. Jadi memang ada proses panjang, khususnya kami di Panjat Tebing, kami mulai berproses dari 2020 sampai sekarang, dan benar-benar kolaborasi dari Kemenpora dan Federasi Panjat Tebing Indonesia itu sangat kompak. Mungkin satu-satunya cabang olahraga yang memang sumber bantuannya langsung dari Kemenpora itu adalah Panjat Tebing, dan memang kami fokus banget untuk mempersiapkan Paris 2024 ini. Dan semoga kedepannya di Los Angeles 2028 kami bisa konsisten untuk mempertahankan prestasi itu, bahkan bisa meningkatkan pencapaian medali, karena memang hasil dari kemarin untuk di sektor putri kami kurang beruntung. Tapi kalau kita bahas tentang probability, kami memang layak untuk bersaing di level perebutan medali emas. Jadi sekali lagi Bu Yeni, Pak Menteri, dan semuanya, Pak Anin sudah membantu kami semua dalam berproses. Impian kami semua pelatih dan atlet hanya untuk berlatih, fokus untuk itu semuanya. Jadi selama ini sudah sangat disupport, dan terima kasih. Semoga Panjat Tebing semakin maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab pertanyaannya, insya Allah ini karena kita terakhir mendapatkan 2 emas di 32 tahun yang lalu, jadi insya Allah
pasti arak-arakan akan kita adakan. Dan karena para atlet baru sampai hari ini malam, kita berikan libur dulu sehari besok. Dan tanggal 15 insya Allah diterima Bapak Presiden sekaligus melakukan arak-arakan. Jadi kalau ada yang ingin join, ada yang ingin tahu informasinya, mungkin nanti bisa lihat di Instagram atau sosial media dari Kemenpora. Nah, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan satu pertanyaan lagi. Oke, terus ya. Kasihan atletnya biar tidur, makan Indonesia, makan Padang, makan seafood Makassar, bebas. Besok enjoy dulu bersama keluarga.